Perkenalkan, nama saya Jonathan Tajul dengan NIM 1S22032. Dan di sini saya akan mempresentasikan praktikum kelima atau praktikum dari week ke-6 dari mata kuliah pembelajaran mesin dengan topiknya itu linear regression. Jadi di sini saya akan mulai langsung dari yang part pertamanya, yaitu simple linear regression. Dan di sini ada import library-nya seperti biasa. Ini Pandas untuk membaca dan juga mengolah data, Matplotlib untuk visualisasi data, dan juga sklearn ini untuk model regresi, dan juga membuat model linear, model regresi, dan juga melakukan split data nanti. Nah di sini di Rate CSV dari kode kedua ini membaca dataset, yaitu yang namanya 50 startup CSV, menggunakan ini fungsi ini jadi .rate CSV yang datasetnya bisa dilihat di sini. Ada 4 kolom dari datasetnya, itu yang pertama R&D spend, kedua administration, ketiga marketing spend, dan juga terakhir profit. Dan datanya ini memiliki sebanyak 46 baris dari isinya. Nah di sini ada fungsi data head yang dimana digunakan untuk manggil data cut paling atasnya itu, yang dimana ini dipanggil 5 row, dan juga ada kolom yang keambil tuh marketing spend dan juga profit. Nah di sini adalah fungsi-fungsi PLT-nya yang digunakan untuk membuat scatter plot yang bisa dilihat di gambar ini seperti ini. Nah di sini aksis X-nya itu diberikan label marketing spend, dan juga aksis Y-nya ini diberikan label untuk profit. Nah jadi scatter plotnya bisa dilihat seperti ini, dan juga nilai-nilainya ini sudah sesuai ya dengan datasetnya. Outputnya ini adalah grafik ini, titik-titik yang seperti ini, yang menunjukkan hubungan dari kedua variabel profit dan juga marketing spend ini. Nah ini untuk membantu kita apakah adalah pola linear. Misalnya jika titik-titik yang ada di scatter plot ini cenderung untuk garis lurus, berarti regresi linear itu cocok untuk digunakan. Tapi sayangnya nggak bisa digunakan di sini ya, karena bisa dilihat ini gambarnya berantakan, spreadnya ini berantakan. Nah untuk yang berikutnya, ini core ini untuk fungsi untuk mengecek korelasi dari antara variabel marketing spend dan juga profit. Yang bisa dilihat nilai korelasinya itu adalah 0,732277. Kode ini hanya untuk sama seperti di atas tadi, ya, untuk manggil di F-head 5 data ke arah atas. Lalu, nah ini selanjutnya ini persiapan variabelnya untuk untuk data modelingnya nanti, di mana X-nya itu adalah marketing spend yang diubah menjadi array ya. Diubah menjadi array dan dibikin ulang menggunakan matrix kolom dengan reshape min 1,1 ini isinya. Dan juga Y itu ini dibuat jadi profit sama seperti ini ya tadi, menggunakan reshape dengan parameter min 1,1. Nah di sini melakukan splitting data ya, di mana testasnya itu 0,2, jadi maksudnya data yang digunakan untuk tes data itu hanya sebanyak 20% dari data, dan sisanya 80% itu digunakan untuk training datanya. Nah baru untuk kode selanjutnya, yaitu untuk linear regressionnya, untuk model linear regression. Nah ini ada membuat objek linear regression baru dengan memberikan nama ini line_rect, yang menggunakan dilatih menggunakan ini data X-train dan juga Y-train dari yang sudah dibuat tadi sebelumnya. Baru ini adalah coefficient dan juga nilai interceptnya dari modelnya, di mana ini slope sama dengan nilai coefficientnya
dari line rect tadi. Nah, intercept itu nilai interceptnya. Nanti jika di print, nanti nilai koefisiennya itu ini 0,22 ini, dan juga nilai interceptnya itu ini 67226. Dan ini adalah berikutnya ada nilai akurasi modelnya yang diberikan nama X-score ini variabelnya. Nah, ini cuma fungsi untuk mendapatkan akurasi skornya baru kali 100 karena untuk mendapatkan persennya kan. Nah, ini jadi hasil nilai akurasinya itu 69%. Baru berikutnya ini visualisasi yang mirip seperti sebelumnya, itu marketing spend dan juga profit. Tapi ini kan dari data yang sudah diolah tadi, makanya ini bisa dilihat garis linear regression yang sebagai garis merah ini, yang menunjukkan seberapa dekat garis prediksi ini dengan asli. Nah, baru ini yang terakhir, ini prediksi profitnya ya. Misalnya dengan marketing spend nilainya 150.000, itu akan tampil seperti ini. Ini profitnya. Ini koma-komanya bisa dibuatkan aja misalnya jadi cuma cash 1. Nah, ini misalnya prediksi profit ya dengan marketing spend 150.000, prediksi profitnya itu adalah 100.271 ini. Nah, ini contoh lainnya. Misalkan nilai marketing spend-nya 420.000, nilai profitnya itu 159.000 dan 751. Oke, lalu untuk bagian keduanya yaitu multiple linear regression. Nah, ini library yang akan digunakan di import kurang lebih sama seperti sebelumnya, tapi ada NumPy ini ya untuk mengolah array dan juga yang numeriknya. Nah, ini untuk baca dataset seperti sebelumnya menggunakan pd.read.csv. Tapi bedanya di sini X kita membuat variabel X dan Y, di mana X itu mengambil data dengan baris dari 1 sampai 11. Ya, misalnya ini dari 1 sampai 11 ini. Ya, misalnya 1 sampai 11 lah. Ini anggap 1 sampai 11. Dan juga diambil kolomnya itu semuanya kecuali kolom yang terakhir ya, dinotasikan dengan -1 ini. Nah, ini diambil jadi ini dari R&D spend hanya sampai marketing spend saja, dan profitnya nggak diambil. Oke, lalu ini kita set head. Ini juga ya, sorry. 1 sampai 11. Nah, yang diambil tuh 4 kolom pertama. Lalu ini kok kan? Ini harusnya ini 1 juga, cuma nggak apa-apa nih. Lalu ini data set head 10. Ini untuk ngambil 10 data pertama dari data setnya. Nah, ini X-nya itu ini output dari X, yang dimana itu X-nya itu data set yang ini 1 sampai 11 tadi. Lalu sekarang kita akan melakukan meeting multiple linear regression untuk training setnya. Nah, di sini kita memerlukan import ini sklearn linear model. Lalu di sini kita buat lagi objek linear regression baru dengan sekarang namanya regressor. Nah, di sini kita bagi splitting data setnya lagi. Nah, di sini pencet. Nah, di sini kurang sama juga ya. Tes size-nya itu 0,2, itu yang diambil untuk tes datanya itu hanya 20% dari datasetnya. Nah, di sini output dari X-train. Nah, ini data yang dipakai untuk training data X-nya. Nah, di sini training data
menggunakan ini objek regressor linear regression tadi ya, menggunakan data X-train dan juga Y-train. Lalu selanjutnya adalah ini predicting test result, itu melakukan prediksinya, yaitu kita buat dulu Y-predict. Nah ini untuk prediksi dengan parameter dari X-testnya. Oke, ini yang output dari Y-predictnya ini, dan juga ini output dari Y-testnya. Nah ini ya bisa dilihat ya ini nilainya. Kalau dilihat-lihat ini nilainya cukup dekat ya, tapi nggak sama persis. Misalnya ini yang nilai data pertama kan sama, tapi data yang terakhir ini berbeda ya. Ya kurang lebih mirip lah, tapi nggak sama, kurang akurat. Nah baru yang terakhir ini coefficient dan juga interceptnya seperti yang mirip tadi. Yang dimana yang pertama kita ngeprint coefficientnya yang ini, coefficient itu yang menunjukkan pengaruh dari masing-masing variabel, dan juga nilai interceptnya ini yang di row bawah. Oke, itu saja untuk video presentasi saya dari praktikum ini. Jika ada kesalahan kata, ya mohon maafkan. Sekian dan terima kasih.